Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta mudah-mudahan hidup kita semua menjadi berkah. Amin. Allahumma amin. Hari ini seperti biasa, sebelum belajar, mari kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. Tapi sebelum membaca surah Al-Fatihah, seperti biasa ya, Bapak minta semua anak-anak Bapak yang lagi belajar pendidikan agama Islam, kalau belajar harus menggunakan pakaian sekolah ya. Kemudian setiap belajar harus didampingi oleh bundanya atau ayahandanya, dengan tujuan ya bisa komunikasi, ada keterkaitan dengan orang tua. Yuk, mari sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, mengangkat kedua tangan kita, aminkan doa Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kisah teladan Nabi Nuh alaihi salam, kemarin sudah menonton videonya, yaitu tentang pembelajaran kisah Nabi Nuh berupa video atau gambar animasi yang mengisahkan tentang perjalanan dari Nabi Nuh alaihi salam. Perlu diketahui ya, ini Bapak sedikit bercerita, hanya menambahkan saja bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah masih keturunan daripada Nabi
Adam alaihi salam. Panjang cerita ya, yang kemarin sudah dilihat juga bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu atau kapal ya, dimana ada komunikasi dengan Allah waktu itu ya. Apa yang diomongkan Nabi Nuh, bagaimana caranya bisa membuat kapal sementara dia tidak bisa membuat kapal. Akhirnya diyakinkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, buatlah kapal ya. Kapal pembuatannya itu berada di tengah-tengah kampung ya, di tengah-tengah kampung buat kapalnya. Ketika umatnya Nabi Nuh yang percaya kepada Allah, yang menyembah Allah sedikit, dan Nabi Nuh selalu mendapat ejekan dari umatnya yang tidak mau menyembah Allah ya, dengan ejekan, dengan cacian ya. Dia bilang, bagaimana di gurun yang panas ini ada air, wahai Nuh. Tapi apa? Nabi Nuh disuruh sama Allah diam, tidak usah berkata-kata, tidak usah mendengarkan. Karena semua umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, Allah sudah gariskan bahwa semuanya bakalan kena bencana. Lama Nabi Nuh membuat kapal, kemudian ya, bentuknya, modelnya kayak gimana, Allah yang memberikan petunjuk ya, melalui malaikat Jibril. Nabi Nuh hanya membuat saja. Jadi ibaratnya ketika kalian disuruh sama mamahnya ya, sama bundanya, suruh pergi ke warung membeli makanan. Jadi yang beli kita ya, kalian, mamahnya atau bundanya hanya memerintahkan saja apa-apa yang dibeli, seperti itu. Ketika Nabi Nuh membuat kapal ya, dan sudah waktunya selesai, ketika Allah kemudian berfirman ya kepada Nabi Nuh, berbicara kepada Nabi Nuh, semua makhluk hidup yang ada di bumi Allah perintahkan masuk semua ke dalam kapal Nabi Nuh beserta rombongannya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika sudah masuk semua, ternyata dari kalangan manusia umatnya Nabi Nuh ada yang tidak beriman, termasuk anaknya sendiri, yaitu Kan'an, yang bernama Kan'an, tidak percaya dengan adanya Allah. Ketika banjir datang ya, airnya banyak, termasuk hujan yang lebat, ditambah lagi air dari gunung ya, keluar mata airnya menyembur ke atas sehingga tidak kuasa, datanglah banjirnya, namanya banjir Nabi Nuh. Diceritakan dan dikisahkan kapal Nabi Nuh terbawa air. Nabi Nuh ketemu dengan anaknya si Kan'an tadi, berbicara kepada anaknya, wahai Kan'an, kemarilah nak, ayo ikut bapak. Kata Kan'an, tidak pak, air ini tidak akan
bisa menenggelamkan saya. Saya akan lari ke tempat yang lebih tinggi. Saya akan menaiki gunung itu. Selang beberapa jam dan tidak hitungan jam, air sudah naik, sampailah di tempat Kan'an yang berada di puncak gunung. Akhirnya gunung tersebut kerendam oleh air. Kan'an pun mati. Ya, Kan'annya mati, tenggelam oleh air. Ya, Nabi Nuh bersedih ketika anaknya tidak beriman dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Mohon kepada Allah supaya nanti dimasukkan dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi apa? Kata Allah, anak yang durhaka kepada orang tuanya di dalam kisah Nabi Nuh, termasuk anaknya sendiri, Allah tidak mengampuni. Karena apa? Anak-anaknya tadi yang namanya Kan'an, ya, sombong, tidak mau menyembah Allah. Makanya Allah tidak mau mengabulkan, ya, permintaan Nabi Nuh alaihi salam. Terus pak anaknya nanti masuk kemana? Jelas meninggal tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Karena apa? Dia meninggalnya dalam kondisi kafir, tidak beriman, tidak percaya kepada bapaknya juga. Ya. Lama di atas air, Nabi Nuh akhirnya keluar dari bahteranya. Segala macam hewan, ya, semuanya diangkut masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Semua yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh berpasang-pasangan. Termasuk Nabi Nuh, ada istrinya, ada umatnya, ada anak-anaknya yang lain. Ketika banjir airnya Nabi Nuh, seluruh bumi rata dengan air. Jadi tidak ada manusia lagi selain Nabi Nuh dan umat-umatnya yang lain yang mengikuti dan percaya kepada Nabi Nuh. Ya. Selanjutnya perjalanan Nabi Nuh, kapalnya ternyata Allah perintahkan, hai bumi. Allah sendiri yang berbicara, yang berkata, hai bumi, telanlah airmu dan hujan berhentilah. Seketika hujan berhenti dan bumi menelan airnya. Airnya langsung turun ke bawah, meresap ke dalam tanah. Dan tidak disangka-sangka kapalnya Nabi Nuh nyangkut di atas gunung, ya, nyangkut di atas gunung di daerah Turki sekarang. Namanya di Gunung Ararat, ya, Turki. Gunung apa pak? Gunung Ararat, ya. Silahkan nanti cek di video yang ada di YouTube kapal Nabi Nuh. Silahkan dibuka di situ. Dan yang mengherankan adalah bahan pembuatan kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati yang hidup di tanah Indonesia. Ya, ingat, Indonesia. Setelah keluar kapalnya berhenti di atas gunung, Nabi Nuh keluar beserta pengikut-pengikutnya. Yang numpang, hewan-hewan yang numpang keluar semua berpasang-pasangan. Sepi, yang ada hanya anaknya Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Nah, dari anaknya Nabi Nuh ini, ya, kemudian, ya, punya anak sampai sekarang, ya, manusia yang ada di muka bumi ini, ya, ada yang perginya ke Amerika, ke Eropa, ke Asia,
ke Australia, itu semua adalah daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, termasuk kita adalah sisa-sisaannya saja. Ya, itu sekelumit kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat. Bapak sifatnya di sini hanya menambahkan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa sikap kita mendengar, melihat kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, selalu bekerja keras, ya, dan mendengarkan omongan orang tua serta berbakti kepada orang tua. Buktinya jelas, siapa yang nggak berbakti kepada orang tua? Contoh anaknya Nabi Nuh, Kan'an, yang tidak mau menyembah kepada Allah, mati terkena banjir. Ya, perhatikan buku paketnya sekarang, B Teladan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Jelas dia menyampaikan risalah, kabar gembira kepada umatnya untuk menyembah Allah. Ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia suka bekerja keras. Ya, jadi kita harus bisa mampu seperti Nabi Nuh alaihissalam bekerja keras. Ya. Setelah itu, ayo kerjakan, amati gambar ini. Nih, amati gambar ini, ceritakan gambar di atas. Jadi, Bapak minta anak-anakku sekalian didampingi oleh bundanya menceritakan gambar di atas. Ini maksudnya gambar ini ada pohon, ada anak lagi duduk membuka buku. Silakan kalian buatlah cerita daripada gambar tersebut, ya. Setelah itu, insya Allah aku bisa. Silakan diisi. Insya Allah aku bisa beri tanda centang di kolomnya atau tidak. Nomor 1, aku belajar sungguh-sungguh. 2, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau masih ada waktu, kita membahas tentang insya Allah aku bisa. Ya. Kalau tidak ada waktu, berarti ini insya Allah aku bisa buat minggu depan, pertemuan di minggu depan. Bapak, kita bertanya tentang insya Allah aku bisa. Ya. Ayo berlatih. Mana tadi? Ayo berlatih. Ya, boleh, silakan dikerjakan. Jadi kerja hari ini, kegiatan kita hari ini tadi, insya Allah aku bisa gambar, kemudian insya Allah aku bisa, dan ayo berlatih. Ada 3 ya, menceritakan gambar, insya Allah aku bisa, dan ayo berlatih. Ya, sudah. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan tentang kisah Nabi Nuh, silahkan boleh bertanya di nomor WA Bapak. Insya Allah Bapak jawab, ya. Kemudian kalau WA-nya yang masuk banyak, jadi Bapak nggak sempat untuk membalas, makanya Bapak hanya melihat dan menilai, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan, ya. Mohon maaf atas kekurangan Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.